Fikih ini artinya maknanya itu pemahaman. Masih Maud alaihi salatu wassalam yang beliau tentu gali juga dari Al-Quranul Karim dan dari sunnah maupun sabda-sabda yang mulia Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada, bagaimana kabar Anda? Senang sekali kami bisa ditemani Anda sekalian. Selamat datang di program Tanya Jawab Fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Saya Arif Abdul Hai, dan seperti biasa kita telah ditemani oleh narasumber kita, yakni Maulana Saifullah Mubarak Ahmad Syahid. Mari kita sapa beliau dan kita langsung kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah saya catat di laptop saya. Assalamualaikum Bapak, sehat Bapak? Alhamdulillah, waalaikumsalam. Di sini kita memiliki beberapa pertanyaan Pak, kita langsung saja kepada pertanyaan pertama Pak. Ketika imam sudah melaksanakan sujud kedua, sedangkan makmum tidak mendengar suara imam, dan setelah imam berdiri barulah makmum tahu bahwa imam sudah berdiri, maka apa yang harus dilakukan makmum Pak? Apakah sholatnya batal atau tidak Pak? Iya. Hal ini biasa terjadi atau bisa terjadi ketika makmum tidak berada di dalam satu ruangan yang sama dengan imam, atau makmum perempuan. Misalnya di kajian, kalau di kajian tempat makmum perempuan dengan makmum laki-laki itu kan jauh. Jadi kalau di Masjid Mubarak itu sholat makmum laki-lakinya di Masjid Mubarak, kemudian makmum perempuannya di bawah, di lantai bawahnya. Dan mic itu sampai ke bawah, ada speakernya di bawah, dan terkadang ada kendala teknis. Di perempuan tidak mendengar sama sekali itu suara dari imam. Nah, baru sadar nanti khadim masjidnya baru sadar, baru dihubungkan lagi speakernya. Kemudian di sini juga bisa terjadi kalau misalnya di dalam masjid sini. Dalam masjid ini misalnya ada orang masbuk datang kan. Sekarang kita kan sholatnya di bawah, yang boleh ke atas itu kan hanya anak jamiah saja, atau orang-orang yang memang bekerja di dalam, di atas gitu. Tapi orang-orang yang lain kan sholatnya di bawah. Nah, kalau masbuk datang sholat, nggak tahu itu posisi imam. Apakah imamnya sedang berdiri, apalagi kalau imamnya nggak baca secara zihar, kan nggak dijiharkan, nggak keras bacaannya. Suaranya pelan misalnya, di bawah imamnya di atas, makmumnya di bawah, nggak tahu. Otomatis kan kita menerka-nerka begitu. Ikut saja dulu, ternyata imam melakukan apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan imam gitu. Atau suara dari atas nggak sampai ke bawah. Imam sudah makmumnya tadi masih di sujud yang pertama seperti yang ditanyakan tadi, sementara imam sudah naik berdiri begitu. Nah, di dalam hal itu, dalam keadaan seperti itu kan tidak disengaja. Jadi kalau tidak disengaja, maka sholatnya tidak batal. Nah, ketika makmum mengetahui bahwa dia sudah tidak sama dengan imam gerakannya, dia masih sujud sementara imam sudah di atas atau sudah berdiri, bahkan malah sudah mau rukuk lagi begitu. Nah, maka makmum harus secepatnya mengikuti imam. Nah, dalam hal seperti ini, dalam keadaan seperti ini, sholatnya tidak batal, cukup dengan mengikuti imam saja. Nah, karena sholatnya sholat berjamaah, ini bukan kesalahan makmum dan tidak ada juga sujud sahwinya. Begitu. Tapi kalau sholatnya sendiri-sendiri, kalau salah gerakan dan sebagainya, seperti yang di episode sebelumnya kita bahas bahwa ya harus sujud sahwi, ya kan, kalau misalnya sendiri. Tapi ini karena sholat berjamaah dan tidak disengaja, maka tidak perlu ada sujud sahwi, cukup dengan mengikuti imam, di mana ketika makmum itu sadar bahwa dia setelah melakukan kesalahan atau telah tidak sama dengan imam gitu. Berarti jika makmum langsung mengetahui atau baru mengetahui, maka secepatnya ikuti Secepatnya, imam. ya. Iya Pak. Selanjutnya pertanyaan yang kedua Pak. Apa yang harus dilakukan apabila salat fardu tertinggal secara tidak sengaja? Ini dalam keadaan misalnya tertidur, lupa atau koma, pingsan dan lain sebagainya Pak, yang membuat salat fardu itu kita tertinggal. Ya. Ini disebut dengan qadha salat, ya, mengganti salat. Jadi kalau pertanyaannya kan hal-hal yang tidak sengaja. Sebetulnya salat itu tertinggal ada dua hal, ada dua sebab dia. Ada sebab kesengajaan, ada sebab yang tidak sengaja seperti yang disebutkan tadi. Misalnya orang betul-betul sengaja meninggalkan sholat, zuhur nih, dia sengaja malas sholat zuhur gitu. Nah, untuk orang seperti ini tidak ada qadha sholat. Walaupun masih dalam satu hari, dia tidak boleh mengqadha sholatnya. Nanti asar dulu dia sadar lagi, aduh saya nggak sholat tadi. Tapi karena dia sengaja, dia nggak boleh mengqadha sholatnya. Dan kafarahnya apa? Untuk mengganti itu apa? Ya bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya tidak sengaja, katakanlah sakit misalnya,
orang sakit nggak sadarkan diri atau koma atau pingsan, ya, dalam satu hari dia nggak sholat, tidak melakukan sholat apapun, nah maka dia masih boleh mengqadha sholat. Atau orang tertidur misalnya, seorang dari maghrib ketiduran, sholat isya lupa gitu, atau belum sholat isya, bangun-bangun udah sholat fajar, udah sholat subuh. Nah ketika dia bangun pertama kali dia harus melaksanakan sholat isyanya tadi dulu gitu. Tapi ini waktunya hanya di dalam satu hari, katakanlah hanya dalam waktu 24 jam. Misalnya orang pingsan atau orang koma berhari-hari, 5 hari dia koma, 5 hari dia pingsan, berapa sholat itu? 5 kali 5 udah 25 sholat. Jadi ini tidak perlu diqadha, cukup dengan istighfar dan bertobat aja pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada itu qadha untuk yang lebih dari 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, nggak ada. Apalagi kalau misalnya 6 bulan, berbulan-bulan itu nggak ada. Ada orang koma kan berbulan-bulan, cukup dengan bertobat dan beristighfar saja. Tetapi kalau misalnya dalam 1 hari, misalnya isya, 1 hari ini dihitung dari misalnya ketinggalan isya, orang lupa atau dia tertidur atau pingsan, nah bangun-bangun nanti maghrib lagi, maghrib besoknya, nah maka masih boleh dia mengqadha sholatnya. Jadi yang dari isya, subuh, zuhur, asar begitu. Tapi kalau dia terbangun misalnya isya, dia ketiduran atau koma atau pingsan, bangun-bangun subuh besoknya lagi atau isyanya dia bangun, maka dia tidak lagi boleh mengqadha salatnya, cukup dengan istighfar saja. Itu yang pertama. Kemudian untuk mengqadha salat sendiri, misalnya salat asar, orang ketinggalan salat asar, kan suatu hal, ketiduran dan sebagainya, dan masuk salat maghrib, udah salat maghrib nih, udah imam sudah melaksanakan salat maghrib, maka salat apa lagi yang harus dikerjakan dulu? Salat mana yang harus dikerjakan dulu? Nah, yang harus dia kerjakan dulu adalah salat asar walaupun imam melaksanakan salat maghrib. Jadi sesuai tertibnya dia kalau salat itu. Kalau misalnya ketinggalan subuh, zuhur, asar, kemudian ingat di waktu maghrib atau terbangun di waktu maghrib, maka dia harus urut dulu subuh, zuhur, asar, kemudian baru melaksanakan maghrib dengan imam gitu. Ini berkaitan dengan qadha salat. Ya, jadi ada kondisi keterpaksaan yang benar-benar terpaksa begitu ya Pak. Ya. Berbeda halnya jika kita tidak mau atau enggan melaksanakan sholat, itu tidak berlaku hukum qadha. Tidak berlaku. Ya, atau ya itu tadi ketiduran, bisa aja orang ketiduran atau pingsan gitu, atau sakit dan sebagainya. Ya, Pak. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya Pak. Apakah ini pasti berkaitan dengan qadha Pak? Apakah qadha salat seumur hidup itu dan apakah ada dalilnya begitu Pak? Ya, sebagian orang ada yang mempunyai pandangan yang disebut dengan qadha umuri. Jadi qadha seumur hidup. Jadi sebagian orang mereka mengqadha salatnya untuk membayar yang seumur hidup. Biasanya sekali setahun. Nah, ini mereka laksanakan salat 4 rakaat biasanya di Jumatul Wida. Jumatul Wida, Jumat terakhir di bulan Ramadan. Mereka sengaja, betul-betul sengaja untuk tidak sholat, dah nggak usah sholat. Nanti kita qadhanya di Jumatul Wida. Sekali aja 4 rakaat, udah cukup untuk membayar seluruh sholat yang ditinggalkan. Begitu. Ada yang berpandang seperti ini yang disebut dengan qadha seumur hidup. Nah, Hazrat Masih Maud SAW menyampaikan bahwa ini adalah hal yang tidak ada gunanya, kata Hazrat Masih SAW. Tidak ada Islam mengajarkan untuk mengqadha salat seumur hidup. Jangankan yang disengaja seperti itu, yang tidak sengaja pun, misalnya orang belum masuk Islam, kan otomatis dia nggak pernah sholat itu. Ya nggak ada dia disuruh mengerjakan sholat yang belum dia kerjakan, atau orang belum bertobat, dia lahir sebagai Islam, tetapi dia belum pernah sholat. Setelah balik itu dia belum pernah sholat, kemudian dia bertobat. Nah, maka tidak ada itu ajaran bahwa dia harus membayar sholatnya yang ditinggalkan itu. Dia cukup dengan mengqadha saja, cukup dengan beristighfar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Karena Allah Subhanahu wa taala itu kan Maha penerima tobat, begitu. Nah, orang-orang yang berpemahaman tentang qadha umur ini, tentang qadha seumur hidup ini kata Hazrat Masih Maud SAW tidak ada gunanya. Tetapi beliau juga menekankan di sini, kalau misalnya ada orang yang melakukan sholat itu, nah kita sebagai orang yang melihat, kita kan nggak tahu niat orang, niatnya apa, barangkali dia hanya berdoa saja ketika itu. Nah, kita juga tidak boleh juga melarang orang melaksanakan sholat, karena
ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam menyampaikan di dalam sebuah riwayat itu bahwa Hazrat Ali pernah ditanya oleh seseorang dalam pertemuan sebelumnya, sudah saya pernah sampaikan juga bahwa ada seseorang yang melaksanakan sholat tidak pada waktunya. Kemudian kepada Hazrat Ali dikatakan oleh seseorang, Huzur, engkau kan khalifah waqt, engkau adalah khalifah. Larang itu orang itu nggak tepat, nggak sholat di waktunya. Hazrat Ali menyampaikan ayat Al-Quran ya kan, bahwa jangan kita termasuk ke dalam orang-orang yang melarang orang sholat gitu. Kita tidak tahu niatnya melaksanakan sholat yang apa sholat apa yang dilaksanakan. Barangkali dia mengganti sholatnya yang ketinggalan dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalnya ada yang melaksanakan sholat di Jum'atul Wida sekalipun, atau bahkan ketika matahari terbenam sekalipun, kita sebagai orang yang melihat tidak berhak untuk melarang mereka melaksanakan sholat. Nah, gitu. Paling kalau sudah melaksanakan sholat, kita tanya, ini sholat apa tadi yang dikerjakan? Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka boleh diingatkan begitu. Tapi kita tidak boleh. Nah, berkaitan dengan qada umuri tadi, mengqada umur sholat seumur hidup, kalau dilaksanakan dengan sengaja, Hazrat Masih Maud alaihissalam jelas-jelas menyampaikan bahwa mereka sudah melakukan suatu kesalahan. Begitu. Yang saya garis bawah yang perlu kita ingat, tidak ada gunanya, dan jika pun itu tidak disengaja, artinya orang itu belum tobat dan belum masuk Islam, mereka pun tidak memiliki kewajiban atau keharusan untuk membayar sholat. Karena apalagi yang disengaja ya Pak. Ya, karena qada sholat itu tadi kan sudah saya sampaikan bahwa hanya dalam waktu katakanlah 24 jam dalam waktu satu hari. Kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Apakah sholat witir itu Pak? Bagaimana hukum dan cara mengerjakannya? Apakah ada qada untuk sholat witir? Ya, pertama sholat witir artinya kan ganjil ya. Jadi sholat witir adalah sholat yang jumlahnya ganjil. Nah, di dalam riwayat kita temukan bahwa Rasulullah SAW melaksanakan sholat witir sebanyak 3 rakaat begitu. Paling banyak riwayatnya, dan Hazrat Masih Maud alaihissalam juga mencontohkan yang 3 rakaat. Nah, hukum sholat witir ini sendiri hukumnya adalah wajib. Nah, ini kita agak berbeda sedikit dengan dengan umat Islam yang lain, saudara-saudara muslim yang lain. Di kita, di Jemaat Ahmadiyah, di fikih Ahmadiyah, sholat witir itu hukumnya wajib gitu. Artinya kalau tidak dilaksanakan dengan sengaja, tidak melaksanakan sholat witir, maka itu terhitung sebagai dosa begitu. Nah, ini agak berbeda sedikit dengan ghair. Nah, kalau misalnya sholat witir ini tertinggal, sini ada pertanyaan berkenaan dengan qada witir, tertinggal, tidak sengaja tertinggal. Misalnya orang setelah sholat isya itu kan tertidur misalnya, kemudian sebelum masuk waktu fajar dia juga tidak terbangun setelah sholat azan subuh gitu, sholat fajar. Nah, ketika itu dia boleh mengqada sholat witirnya begitu. Nah, sholat witir ini seperti yang sudah saya sampaikan tadi kan jumlahnya 3. Jadi boleh sholat witir. Hazrat Masih Maud SAW pernah ditanya kepada seseorang, pada sahabat pernah ditanya tentang bagaimana Hazrat Masih Maud SAW melaksanakan sholat witir. Beliau SAW dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa beliau menyampaikan sholat witir itu jumlahnya 3, boleh 2 plus 1, artinya 2 rakaat dulu. Setelah 2 rakaat kemudian tasyahud dan sebagainya, salam, kemudian melaksanakan 1 rakaat lagi. Boleh juga 3 langsung gitu. Jadi ada 2 cara untuk melaksanakan sholat witir. Nah, perbedaannya dengan sholat maghrib kan juga 3, tapi langsung kan. Sholat maghrib itu di 2 rakaat pertamanya membaca Al-Fatihah dan membaca ayat, sementara di yang ketiganya, di rakaat ketiganya hanya membaca Al-Fatihah saja. Tetapi sholat witir, kalaupun dilaksanakan seperti sholat maghrib, dilaksanakan langsung 3 itu, setelah rakaat yang kedua itu duduk tahiyat, kemudian berdiri lagi. Nah, tetapi di rakaat yang ketiganya membaca Al-Fatihah juga dan juga membaca ayat juga. Kalau di sholat maghrib kita tidak membaca ayat. Nah, ini saja perbedaannya antara sholat maghrib dan sholat witir. Dan ini cara pelaksanaan sholat witir. Hazrat Masih Maud SAW sendiri mencontohkan boleh 2 tambah 1 atau boleh 3 sekaligus. Dan juga perlu diingat berkaitan dengan sholat witir ini juga ada ayat-ayat yang disunnahkan untuk dibaca. Pertama, di sini saya catat surah Al-A'la,
kemudian rakaat keduanya surah Kafirun, kemudian yang di rakaat yang ketiga surah Al-Ikhlas. Ini sunnah. Ya, tapi ini juga tidak harus. Kalau misalnya orang nggak baca ayat-ayat ini dalam sholat witir, bukan berarti juga sholat witirnya tidak diterima atau tidak dikabulkan atau tidak sah gitu. Nah, ini adalah sunnahnya saja. Kalau dikerjakan, tentu kita akan mendapatkan sholat witirnya lebih ideal begitu, lebih baik, dilaksanakan dengan cara yang lebih baik sesuai dengan sunnah itu tadi. Kemudian juga ada kunut juga di sholat witir. Nah, ini juga sunnah. Doa kunut di rakaat yang ketiga itu ada doa kunutnya. Itu boleh juga dilaksanakan. Tetapi kalau misalnya tidak dilaksanakan juga tidak membatalkan sholat witirnya itu sendiri. Iya Pak, sedikit agak kita melenceng sedikit. Ini ada pertanyaan Pak. Apakah ada sebuah kebiasaan masih maut yang mengerjakan sholat witir, apakah setelah Isya atau sebelum atau setelah sholat tahajud begitu Pak? Yang mana waktu ini yang lebih diutamakan Pak? Iya, sebetulnya untuk sholat witir sendiri itu waktunya kan antara sholat Isya sampai setelah sholat Isya sampai sebelum sholat subuh begitu, sebelum sholat subuh. Nah, Rasulullah SAW biasa mengerjakan setelah sholat tahajud, sebelum sholat fajar. Kemudian para sahabat Rasulullah SAW sendiri juga mengizinkan para sahabat untuk melaksanakan setelah Isya, yakni di awal malam. Kalau Rasulullah SAW kan di akhir malam melaksanakannya. Nah, boleh kedua-duanya. Rasulullah SAW mengizinkan apakah itu melaksanakannya di awal atau mau melaksanakannya di akhir. Nah, Hazrat Masih Maud SAW sendiri diriwayatkan oleh Hazrat Khalifatul Masih. Yang pertama, beliau menyampaikan lebih baik melaksanakan sholat witir itu di awal malam. Karena itu lebih kepada kehati-hatian. Kalau misalnya nggak terbangun, misalnya nggak bangun untuk sholat tahajud, ya otomatis kelewat witirnya. Nah, Hazrat Masih Maud SAW juga biasa melaksanakan sholat witir di awal malam, jadi setelah sholat Isya gitu. Ya, Pak. Kita lanjutkan Pak ke pertanyaan selanjutnya. Apakah boleh mengerjakan sholat witir 1 rakaat saja Pak? Ya, sholat witir 1 rakaat Hazrat Masih Maud SAW sampaikan bahwa tidak boleh melaksanakan sholat witir 1 rakaat. Walaupun witir itu tadi artinya ganjil, tetapi enggak juga 1 rakaat, artinya 3. Dan kita akan berkaca kepada sunnah Rasulullah SAW, kemudian sunnah para sahabat dan Hazrat Masih Maud SAW. Tidak pernah Rasulullah SAW mencontohkan sholat witir 1 rakaat. Jadi witir itu 3 rakaat. Tetap 3 rakaat ya Pak? Iya. Itu tidak boleh 1 rakaat. Selanjutnya Pak, ini pertanyaan yang terakhir Pak. Apakah witir itu penutup salat? Dan apakah setelah sholat witir masih boleh mengerjakan sholat nafal Pak? Ya, memang sebagian orang mempunyai pandangan bahwa witir itu adalah penutup sholat. Jadi tidak, witir itu tidak penutup sholat. Karena Rasulullah SAW sendiri mengizinkan setelah sholat witir melaksanakan sholat nafal. Misalnya, kenapa Rasulullah SAW mengizinkan sholat witir setelah Isya? Ya kan? Artinya di situ masih boleh melaksanakan sholat tahajud. Kalau misalnya witir itu dianggap sebagai penutup sholat, maka tidak boleh itu sholat tahajud. Karena waktu witir itu dari semenjak Isya sampai sebelum terbitnya fajar, sebelum waktu sholat subuh datang. Jadi witir itu bukan penutup sholat. Witir adalah salah satu sholat, sudah saya sampaikan tadi, adalah sholat wajib ya, begitu, untuk mengganjilkan sholat nafal dan sunat kita. Nah, jadi setelah sholat witir kita masih boleh melaksanakan sholat nafal, seperti misalnya ketika Ramadan itu kan biasa kita sholat witir berjamaah ya, berjamaah dengan imam itu, walaupun juga tidak ada kewajiban untuk berjamaah dengan imam. Nah, ini menandakan bahwa setelah sholat witir juga masih bisa melaksanakan sholat nafal gitu. Jadi tidak ada ajaran yang mengatakan bahwa sholat witir itu adalah sholat nafal, adalah sholat penutup sholat. Gitu. Pak, itu pertanyaan terakhir tadi, cukup pendek untuk hari ini Pak. 6 pertanyaan telah kita jawab. Semoga kita bisa berjumpa di episode berikutnya Pak, tentunya dengan pertanyaan-pertanyaan yang baru. Terima kasih atas pemaparannya Pak. Saya harap ini bisa memberikan pemahaman yang baru bagi anggota jemaat, karena ini merupakan semuanya hal-hal baru yang kita belum pahami sebelumnya Pak. Terima kasih sekali lagi atas pemaparannya Pak. Pemirsa MTA dimanapun Anda berada,
demikianlah pembahasan kita perihal fikih pada episode kali ini. Insya Allah kita akan mengupas persoalan fikih lainnya pada episode berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan program-program MTA lainnya, termasuk menyimak khutbah huzur Hazrat Khalifatul Masih Al-Khamis Ayatullah bin Nasir Al-Hajiz hanya di MTA Indonesia. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar fikih atau ingin memberikan kritik dan saran, kirimkan saja pertanyaan atau masukan Anda ke alamat email di bawah ini dengan subjek fikih, tanya jawab fikih. Saya Arif Abdul Hai beserta seluruh kru yang bertugas undur diri terlebih dahulu. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program fikih dan program-program MTA lainnya. Tanya jawab fikih, menjawab persoalan fikih sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.